Sejak tahun 2020 silam, banyak sekali orang di Indonesia yang mengalami kebangkitan spiritual. Ini adalah kebangkitan sisi spiritualitas dalam diri manusia yang ditandai dengan dimulainya perjalanan mencari jati diri. Bersamaan dengan munculnya kebangkitan spiritual, maka muncul juga kebangkitan Nusantara. Semua ini nanti akan mengarah kepada zaman keemasan Nusantara. Apa saja sih tahapan-tahapan kebangkitan spiritual yang dilalui oleh manusia hingga mencapai ke puncaknya atau sampai tercerahkan? Kebangkitan spiritual sebenarnya adalah tahap awal, seperti gerbang pembuka dalam perjalanan panjang menuju ke era kejayaan Nusantara. Kebangkitan spiritual adalah kebangkitan kesadaran manusia. Sampai akhirnya manusia nanti menyadari kembali siapa sih jati diri mereka sesungguhnya sebagai masyarakat Nusantara yang beradab dan memiliki kesadaran yang tinggi. Bila Anda baru mengalami kebangkitan spiritual, masa kebangkitan adalah masa permulaan. Masih ada tahap-tahap lain yang akan Anda lewati sebelum akhirnya nanti zaman kejayaan Nusantara tercapai. Apa saja sih tahapan kebangkitan spiritual yang akan Anda alami? Yang pertama, malam gelap jiwa atau Dark Night of the Soul. Ini adalah fase yang Anda alami sebelum Anda mengalami kebangkitan spiritual. Tidak semua orang yang mengalami kebangkitan spiritual akan diawali dengan Dark Night of the Soul dulu. Fase ini biasanya dialami oleh mereka yang mengalami kebangkitan spiritual secara alami. Bagi yang mengalami kebangkitan spiritual karena dibantu oleh guru spiritual ataupun master kundalini, fase ini mungkin tidak terjadi di awal. Dark Night of the Soul atau malam gelap jiwa adalah fase di mana Anda berada di titik terendah dalam hidup. Ini adalah titik paling rendah dari yang pernah ada. Anda seolah-olah seperti dilemparkan ke dalam jurang kehidupan yang sangat dalam sekali. Saking dalam dan saking gelapnya, Anda sampai tidak bisa meminta tolong siapa-siapa. Tidak ada yang bisa menolong Anda selain diri Anda sendiri. Ini adalah fase di mana Anda mengalami masalah yang datang sekaligus bersamaan. Anda mungkin kesulitan finansial, bangkrut, terlilit hutang, ataupun ditipu. Lalu di saat yang bersamaan, Anda juga mengalami berpisah dengan orang-orang terdekat yang Anda sayangi. Mungkin juga di masa itu Anda mengalami sakit yang luar biasa, entah itu penyakitnya hanya satu tapi sangat parah, penyakit komplikasi, atau malah mengalami sakit yang tidak bisa terdeteksi oleh medis. Di fase ini, semua hal buruk terjadi pada Anda di waktu yang bersamaan, dan ini membuat Anda seperti ingin menyerah saja dengan kehidupan. Bahkan Anda mulai berpikir, lebih baik saya mati saja deh. Inilah tahap di mana kesadaran Anda jatuh ke titik paling rendah dan Anda sudah tidak ingin hidup di dunia ini lagi rasanya. 2. Kebangkitan atau awakening. Setelah Anda mengalami Dark Night of the Soul, ada masanya Anda seperti menyerah dan ingin mengakhiri kehidupan saja. Anda tak lagi mau memikirkan apapun dan Anda mulai kehilangan rasa terhadap apapun. Ini adalah titik nol dalam kehidupan Anda. Ini adalah zero point dalam kehidupan Anda. Justru setelah mengalami titik nol ini, Anda secara tiba-tiba mengalami kebangkitan spiritual. Ini ditandai dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan dalam diri seputar, saya itu siapa sih sebenarnya? Tujuan saya hidup di dunia ini itu untuk apa? Mengapa Tuhan menciptakan saya ke dunia ini? Kenapa sih Tuhan menciptakan manusia, padahal manusia banyak yang berbuat kerusakan dan kejahatan di bumi? Kenapa cobaan hidup saya sangat berat? Ada hal apa sih yang mau Tuhan sampaikan kepada saya? Dan pertanyaan ini muncul alami dari dalam batin ya, bukan karena sengaja dipikirkan. Tiba-tiba muncul begitu saja dalam benak tanpa diundang. 3. Penyembuhan dan pencarian jati diri. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di awal-awal kebangkitan spiritual tadi adalah pertanyaan-pertanyaan seputar eksistensi atau seputar jati diri. Dan inilah yang akan dicari oleh orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual berikutnya. Untuk menemukan jawaban atas jati diri ini, pencariannya tidak dilakukan keluar, melainkan ke dalam diri sendiri. Anda akan dibimbing oleh semesta dengan cara apapun, supaya bisa semakin mengenali diri Anda sendiri. Anda akan terus mengenali diri Anda setahap demi setahap, sampai akhirnya nanti Anda sadar-sadar sendiri siapa sih jati diri Anda sesungguhnya di dunia ini.
Tentu saja, dalam perjalanan menyelami diri sendiri ini, Anda akan terdorong untuk melakukan penyembuhan kepada diri Anda. Penyembuhan ini terjadi di ranah fisik, mental, dan kejiwaan. Secara ajaib, penyakit-penyakit yang Anda derita tiba-tiba sembuh. Padahal banyak yang di masa lalu, dokter pun menyerah, tidak bisa mengidentifikasi penyakitnya, atau bahkan ada yang sudah divonis berumur pendek. Tapi ajaibnya, penyakit-penyakitnya hilang tanpa upaya yang besar lagi. Semuanya terasa mudah. Di tahap selanjutnya, sambil Anda memulai perjalanan menyelami diri sendiri, Anda juga mulai sadar bahwa Anda harus menyembuhkan diri juga di ranah mental dan kejiwaan. Mental adalah ranah pikiran dan kejiwaan adalah ranah perasaan. Anda mulai sadar bahwa trauma, luka batin, dan segala program-program pikiran di masa lalu yang toksik itu bakalan menjadi energi negatif yang menghalangi proses Anda menyelami diri Anda sendiri. Anda kini mulai menyembuhkannya satu persatu. Anda semakin aware dengan isu-isu kesehatan mental. Anda mulai menyayangi diri Anda sendiri. Anda juga mulai memberanikan diri untuk pergi ke psikolog, psikiater, atau hipnoterapis untuk menyembuhkan sisa-sisa luka dalam batin Anda. Anda juga mulai suka berkumpul dengan komunitas-komunitas yang suka mempelajari serta mendalami spiritualitas. Dengan komunitas tersebut, Anda mendalami spiritualitas Anda dan menyembuhkan diri bersama-sama. Anda juga jadi suka melakukan meditasi, mindfulness, berpuasa, atau laku-laku spiritual lainnya untuk semakin meningkatkan kesadaran Anda. Anda mulai sadar semakin tinggi level kesadaran Anda, maka semakin Anda dekat dengan jawaban pertanyaan, siapakah jati diri atau diri sejati saya yang sesungguhnya? 4. Pembayaran hutang karma dan pelepasan. Pelepasan atau pembebasan adalah syarat utama agar Anda mengalami peningkatan kesadaran. Setiap kali Anda terbebas dari ikatan atau kemelekatan duniawi, di saat itu juga Anda mengalami transendensi kesadaran, dan Anda naik kelas ke level kesadaran atau ke level spiritualitas yang lebih tinggi lagi. Anda mulai familiar dengan konsep karma. Anda juga mulai memahami bahwa hukum karma tersebut bekerja. Anda juga mulai memahami bahwa manusia itu hidup dan akan terus berinkarnasi ketika ia masih memiliki hutang karma di dunia. Hutang karma adalah kemelekatan dunia. Ketika Anda membayar hutang karma Anda, sebenarnya Anda sedang melepaskan kemelekatan yang disebabkan oleh karma tersebut. Setiap Anda berhasil melunasi hutang karma, di saat itulah Anda mendapatkan pembelajaran karma, dan ini menaikkan level kesadaran Anda. Setiap Anda berhasil membayar hutang karma, itu berarti Anda juga mengalami pelepasan atau pembebasan dari ikatan karma tersebut. Nah, trauma dan luka-luka batin yang terbawa sejak masa lalu, ini banyak sekali yang membuat manusia terjebak dalam ikatan karma yang sama. Ketika manusia menyembuhkan diri, ia mampu menyadari luka batin dan trauma yang menyebabkan ikatan karma ini. Semakin sembuh manusia, semakin ia bisa melepaskan emosi-emosi negatif yang membuat luka dan trauma tersebut eksis. Ketika emosi negatif berhasil dilepaskan, maka trauma dan luka batin pun bakalan sembuh. Tidak ada lagi program-program negatif dalam diri yang membuat manusia terjebak dalam siklus karma yang sama terus-menerus. Manusia akhirnya bebas dari siklus karma. Inilah yang disebut dengan membayar hutang karma. Manusia pun jadi satu langkah terbebas dari kemelekatan. Setiap selesai melunasi satu hutang karma, maka level kesadaran manusia akan naik dengan sendirinya. Ini sudah menjadi mekanisme alami manusia. 5. Menemukan jati diri atau tercerahkan. Selama manusia belum mampu untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan karma, maka alam semesta pun akan terus memberikan pelajaran hidup yang sama terhadap manusia. Contohnya, jika Anda punya karma terhadap hubungan, Anda akan terus menarik pasangan toksik ke dalam kehidupan Anda jika Anda tidak belajar untuk memperbaiki diri dan menyembuhkan trauma-trauma yang membuat siklus percintaan toksik Anda terulang lagi. Setiap kali Anda berhasil menyembuhkan diri dan melepaskan, Anda akan naik level ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan pelajaran hidup yang sekaligus adalah pelajaran spiritual Anda. Makin banyak pelajaran yang Anda pahami, maka makin dalam Anda mengenali diri Anda sendiri. Makin sayang juga Anda kepada diri Anda, sampai akhirnya Anda akan menemukan siapa sebenarnya jati diri Anda. Di tahap ini, dengan sendirinya Anda menyadari siapa diri sejati atau esensi hidup Anda. Anda menyadari juga jati diri Anda siapa. Di saat yang bersamaan, Anda juga sadar bahwa Anda bukanlah pikiran,
pikiran, jiwa, dan tubuh. Melainkan Anda adalah sebuah kesadaran yang kosong dan netral atau suwung. Di tahap ini, Anda melebur dengan sekitar Anda. Bahkan Anda juga menyatu dengan Tuhan dan mulai hidup dalam kesatuannya. Inilah yang disebut dengan tercerahkan. 6. Menemukan misi jiwa atau dharma. Saat Anda tercerahkan, di saat itu pula Anda menyadari untuk apa Anda diciptakan di dunia ini. Anda mulai menemukan misi jiwa Anda, dan ini adalah jalan hidup atau dharma Anda. Untuk selanjutnya, Anda tinggal melanjutkan menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Anda juga hidup menjalankan dharma Anda, dan ini membuat Anda sangat fulfill atau terpenuhi sebagai manusia. Selesai sudah pencarian jati diri Anda telah menemukannya dan Anda kini hidup dalam jalan Tuhan yang merupakan misi jiwa Anda. Inilah yang membuat Anda dilahirkan ke dunia dengan potensi dan sumber daya yang sekarang Anda miliki. Untuk seterusnya, Anda hidup dalam kondisi level kesadaran yang tinggi. Hidup Anda damai, tenang, dan selaras dengan hukum alam. Anda juga cenderung memancarkan energi positif ke sekitar Anda, dan ini membuat Anda mudah menarik keberuntungan. Bayangkan jika ada banyak sekali orang-orang Nusantara yang tercerahkan, maka negeri ini akan dihuni oleh manusia-manusia cerdas dan berkesadaran tinggi. Pengetahuannya terkoneksi langsung dengan alam semesta. Ia mendapatkan pencerahan terus-menerus, dan ini sangat berguna untuk memajukan sebuah peradaban. Maka target Indonesia Emas 2045 pun bisa terjadi. Bahkan Nusantara bakalan jadi mercusuar dunia. Pencerahan atau penemuan jati diri merupakan puncak dari kebangkitan spiritual yang Anda alami. Spiritualitas Anda akan sempurna ketika Anda berhasil menemukan siapa jati diri atau diri sejati Anda. Untuk bisa mencapai level ini, cara tercepat adalah dengan melakukan perjalanan ke dalam diri, alias makin mengenali diri Anda sendiri. Proses ini akan semakin lancar jika dibarengi dengan mulai menyayangi diri Anda sendiri. Menyayangi diri Anda sendiri adalah hal yang sering diabaikan manusia di masa lalu. Meditasi adalah salah satu cara yang bisa dilakukan manusia sebagai latihan sehari-hari untuk semakin mengenali dirinya sendiri. Itulah kenapa leluhur kita di masa lalu mengajarkan meditasi atau tapa dan menganjurkan untuk melakukannya sesering mungkin, bahkan kalau perlu setiap hari. Meditasi sendiri tidak melulu harus dilakukan dengan cara duduk teratai lalu mengheningkan diri seperti petapa. Ada juga tipe meditasi yang bisa dilakukan sambil beraktivitas, namanya mindfulness. Ini adalah bentuk meditasi tapi sambil melakukan aktivitas sehari-hari. Maksudnya ketika sedang beraktivitas, kalian cukup hadir di momen kini untuk menikmati aktivitas yang Anda lakukan. Intinya adalah Anda hadir di momen saat ini dan di sini. Air itu mampu membantu manusia menetralisir energi negatif dalam diri. Anda yang mengalami kebangkitan spiritual pasti sekarang jadi suka mandi dan merawat diri. Selain efektif untuk menjaga kebersihan dan menjaga energi tetap positif, mandi dan merawat tubuh adalah bagian dari self-love atau mencintai diri sendiri. Semakin Anda sayang kepada diri Anda sendiri, semakin positif energi Anda. Makin positif energi Anda, maka makin tinggi juga level kesadaran Anda. Selama masa kebangkitan spiritual ini, saya sangat menyarankan Anda untuk melakukan mindfulness bathing atau mandi kesadaran. Maksudnya gimana? Saat Anda mandi, lakukan dengan penuh kesadaran. Anda hadir di momen saat ini dan di sini hanya untuk menikmati aktivitas mandi Anda. Jadi, Anda nikmati waktu-waktu tubuh Anda dialiri air bersih. Anda dengarkan suaranya. Anda amati tubuh Anda saat dibersihkan menggunakan sabun. Anda juga rasakan perubahan penampilan pada kulit Anda dari yang semula kotor dan kusam lalu menjadi cerah dan bersih setelah disabunin dan dialiri air. Anda amati dan rasakan semuanya dengan kesadaran. Inilah momen di mana Anda mengerjakan mandi kesadaran atau mindfulness bathing. Jika ini rutin Anda lakukan, maka lama-lama rasa sayang terhadap diri Anda sendiri akan bertambah. Anda juga jadi lebih tenang. Kesadaran Anda juga mengalami peningkatan. Agar proses kebangkitan spiritual menjadi lancar dan Anda cepat mencapai puncaknya atau cepat tercerahkan, syaratnya sebenarnya sangat mudah. Anda cukup sering-sering membersihkan diri Anda dari energi negatif, sehingga kesadaran Anda nantinya akan meningkat dengan sendirinya.
Meditasi dan mindfulness adalah dua cara yang cukup efektif untuk membersihkan diri dari timbunan energi-energi negatif. Nah, mindfulness bathing bisa menjadi metode yang bagus sekali untuk latihan meditasi sambil beraktivitas, sekaligus untuk memupuk rasa sayang terhadap diri sendiri atau self-love. Karena makin Anda menyayangi diri Anda juga makin mengenali diri Anda sendiri. Makin kenal diri sendiri, maka kesadaran juga mengalami peningkatan. Tentu saja, proses mindfulness bathing ini akan lebih powerful lagi jika dibarengi dengan produk-produk perawatan tubuh atau body care yang berkualitas baik. Salah satunya adalah produk dari Serenova berikut ini. Serenova ini adalah brand body care yang memang dirancang khusus untuk memberikan manfaat menyeluruh bagi tubuh. Ini sangat baik untuk kesehatan kulit. Selain itu, formula-formulanya juga dirancang untuk memelihara keseimbangan energi tubuh dan jiwa secara spiritual. Kenapa bisa begitu? Karena formulasinya menggunakan bahan-bahan pilihan yang mendukung harmoni energi secara optimal. Ada dua produk Serenova yang bisa kalian gunakan sehari-hari untuk perawatan diri sekaligus mindfulness bathing, yakni Lucky Bloom Body Wash dan Lucky Bloom Body Lotion. Lucky Bloom Body Wash ini adalah sabun mandinya, dan Lucky Bloom Body Lotion adalah lotion untuk perawatan kulit tubuh setelah mandi. Coba deh sekali-sekali rasain sensasi mandi menggunakan Lucky Bloom Body Wash ini, yang memang dirancang untuk kesehatan spiritual kita juga. Lucky Bloom Body Wash ini terdiri dari beberapa bahan yang bagus banget untuk menjaga keseimbangan pikiran, jiwa, dan tubuh. Ada hidrosol pandan. Ini kaya sekali dengan antioksidan yang melindungi kulit dari radikal bebas. Secara spiritual, pandan juga dikenal mampu menarik energi-energi positif ke dalam diri. Pandan juga bisa membersihkan aura dan memberikan ketenangan batin. Lalu ada essential oil cinnamon atau minyak esensial dari kayu manis. Ini mengandung sifat antibakteri dan antiinflamasi untuk menjaga kesehatan kulit. Dalam spiritualitas, kayu manis digunakan untuk menarik keberuntungan dan memberikan rasa hangat pada jiwa manusia. Lucky Bloom Body Wash ini juga dilengkapi dengan Himalayan Pink Salt atau garam merah muda Himalaya. Ini efektif mengangkat sel kulit mati dan menyeimbangkan pH kulit. Secara spiritual, garam juga dipercaya efektif membantu membersihkan energi negatif dan memperkuat perlindungan aura manusia. Produk ini juga bebas dari SLS dan paraben. Ini membuat body wash ini sangat lembut di kulit dan tidak merusak keseimbangan hormon manusia, sehingga sangat aman untuk tubuh dan untuk keseimbangan spiritual kita. Selesai mandi menggunakan body wash ini, jangan lupa lanjutkan merawat kulit dengan Lucky Bloom Body Lotion. Lotion ini mengandung salmon DNA dan kolagen, sehingga bagus untuk regenerasi kulit, peremajaan kulit, dan membantu tubuh memancarkan vitalitas yang lebih besar. Body lotion ini juga dilengkapi dengan hidrosol pandan dan essential oil cinnamon juga. Jadi punya efek double setelah memakai body washnya. Lalu juga ada niacinamide yang efektif membantu mencerahkan kulit dan bisa memancarkan aura alami kalian. Produk ini bisa digunakan untuk segala gender ya, baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi buat Anda yang ingin memberikan hadiah perawatan tubuh terbaik untuk pasangan, tidak hanya secara fisik saja, tapi juga secara spiritual. Rangkaian produk Serenova ini cocok banget dijadikan sebagai hadiah buat yang tersayang. Buruan miliki produknya sekarang, karena produk dari Serenova ini stoknya terbatas ya teman-teman, dan belum tentu akan di-restock lagi oleh pihak Serenova kalau misalnya dia sold out. Makanya, mumpung produknya masih tersedia, segera amankan stok kalian sekarang. Cek deskripsi video untuk membeli produk-produknya.